Halo sahabat Kepo. Nah, mohon maaf ya, ini kan saya baru pertama kali ini YouTube nih. Jadi mohon maaf nanti kalau bila ada salah-salahnya di kata-kata aku ya. Seringkali akan melihat pohon-pohon yang bergoyang terkena tiupan angin yang kencang. Dan tak sedikit juga yang sampai menumbang pohon tersebut. Namun tahukah akan mengapa angin tersebut tak kasat mata bagi kita? Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar mendapatkan video edukatif dari channel UNI. Meluncur. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Perlu diketahui dulu apa itu sebuah angin. Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Pembentukan arah angin terjadi karena ada perbedaan tekanan dari dua tempat berbeda. Aliran angin berasal dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi menuju ke tempat yang bertekanan udara rendah. Terjadinya angin dipengaruhi oleh rotasi bumi bersamaan dengan proses pemanasan suatu wilayah oleh matahari. Nah, angin sendiri diberi nama oleh berdasarkan asal datangnya, seperti angin darat, angin lembah, dan angin gunung. Kemudian, kekuatan angin dimanfaatkan oleh dalam kegiatan manusia. Penduduk yang tinggal di sekitar pesisir pantai memanfaatkan angin ketika akan pergi melaut dengan kapal layar. Angin juga berguna untuk menerbangkan mainan layang-layang. Warga negara Belanda memanfaatkan angin untuk menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga angin. Proses terjadinya angin tidak lepas dari hubungan antara tekanan udara dan suhu. Apabila dipanaskan, udara memuai. Kemudian udara yang memuai menjadi lebih ringan dan tekanan udara turun karena kepadatan udara berkurang. Udara dingin kemudian mengalir dari tempat yang bertekanan rendah ke tempat yang bertekanan tinggi. Aliran naik udara panas dari turun udara dingin ini dinamakan konveksi. Nah, apa sih itu konveksi? Kecepatan angin dinyatakan dalam satuan knot, sedangkan arah mata angin terbagi menjadi 8. Yaitu utara, selatan, barat, timur, tenggara, barat, laut, timur, laut, dan barat daya. Sorry ya, nyanyi sedikit bro. Kemudian tingkat kepekaan mata. Mata kita memiliki peranan penting dalam menangkap objek yang ada di sekitar kita. Mata manusia pada dasarnya itu hanya dapat menangkap sinyal dari objek dengan bantuan gelombang cahaya yang terpantul dari objek tertentu. Kebanyakan objek yang kita lihat menyerap gelombang cahaya sehingga menghasilkan warna yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Lalu, tingkat kepekaan mata orang itu bisa berbeda-beda ya kan, tergantung pada kondisi manusia itu. Berdasarkan penelitian, mata seseorang dapat menangkap panjang gelombang cahaya dengan respon panjang gelombang dari sekitar 400 hingga 700 nanometer dengan sensitivitas puncak pada 555 nanometer di bagian warna hijau dari spektrum cahaya tampak. Nah, kemudian dalam keadaan gelap, mata dapat merespon kisaran panjang gelombang yang lebih rendah antara 380 dan 650 nanometer. Nah, puncaknya terjadi pada 507 nanometer. Lalu ada bagian unsur pada udara yang kasat mata. Udara di bumi memiliki kekandungan nitrogen, oksigen, dan bermacam-macam gas yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Nah, pada setiap kandungan zat itu terdapat molekul-molekul kecil yang saling berjauhan dan sangat banyak jumlahnya. Berjumlah sekitar 26 ya, baca sendiri ya kan. Males gua. Molekul dalam 1 liter udara. Sehingga panjang gelombang cahaya yang masuk tidak mengenai molekul-molekul ini. Kemudian angin itu hanya bisa dirasakan tapi tidak dapat dilihat dengan mata kita. Karena angin itu sebenarnya adalah udara yang bergerak karena adanya tekanan dari yang satu menuju arah yang lain, menjadi angin itu atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit. Sehingga cahaya tampak yang mantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya kita sama sekali tidak bisa melihat angin itu atau udara. Tapi gak semua zat udara loh ya yang bisa nggak kita lihat. Contohnya adalah asap. Nah, asap itu adalah contoh zat udara yang dapat kita lihat bentuknya akibat dari pembakaran suatu benda. Namun perlu diketahui juga ya, kalau asap itu dapat merusak paru-paru kita, termasuk perasaan kita juga kepada si dia.
Oleh sebab itu, mari kita jaga lingkungan kita agar tidak semakin tercemar akibat perbuatan kita sendiri. Mungkin ini sih yang saya sampaikan. Semoga video kali ini dapat memberikan wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, dah sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan kamu yang ingin kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu pertanyaan kamu bisa jadi kita bahas di video selanjutnya.